Kalau misalnya di IDN Times, kita itu full WFH sejak awal pandemi untuk jurnalisnya ya. Jadi sejak awal pandemi ketika kasus mulai naik, kita udah nggak boleh sama sekali liputan kecuali untuk hal yang mendesak aja. Akhirnya gimana? Kita cuma bisa mengandalkan telepon, kayak yang tadi dibilang kan teknologi itu sangat berguna. Kita telepon, kita chat, konferensi pers virtual, kayak gitu kan. Tapi sebenarnya itu juga nggak bisa memenuhi apa yang kita butuhkan sih, karena orang juga nggak bisa ngomong panjang lebar di telepon, terus juga orang juga nggak semuanya mau ngangkat telepon, ya kan? Itu susah banget sih buat jurnalis selama pandemi. Tentu aja berpengaruh ya, soalnya nggak bisa dipungkiri kalau misalnya kita ketemu langsung itu, kita bisa menilai nih, ini orang gesturnya gimana sih, dia merasa nggak nyaman atau gimana, atau terutama terkait pantauan. Kalau misalnya ada kejadian, kita kan harusnya ngeliat langsung ya, ini kondisinya gini, misalnya ada banjir atau apa, ketinggiannya berapa rumah yang roboh, terus kayak gimana situasi di lapangan. Tapi itu kita sama sekali nggak bisa. Karena selama pandemi ini, jurnalis IDN Times khususnya, kalau nggak yang penting-penting banget, kita by phone, even itu kejadian. Kalau ada banjir, ya kita cuma bisa telepon, Pak, banjir di lokasi ini gimana kondisinya, kayak gitu. Atau ada pembunuhan atau apa, kita cuma bisa telepon, Pak, ini gimana kondisinya. Itu sangat berpengaruh sih. Karena kalau dulu kita bisa bikin berita yang cukup panjang dan komprehensif, kayak ada pantauannya juga, bisa memberi tahu pembaca apa sih gambaran yang terjadi. Itu berkurang selama ini. Salah satu fungsi dari jurnalis itu ya, untuk meluruskan informasi yang tidak benar di masyarakat. Kalau di IDN Times itu ada yang namanya cek fakta gitu kan. Kalau misalnya ada hoax, kita klarifikasi ya gimana jadinya, kayak gitu sih. Kita juga sering kalau misalnya ada berita-berita viral, even itu belum diketahui oleh pihak yang bersangkutan. Contohnya kalau dulu tuh kayak kejadian ini, jenazah pasien COVID-19 yang viral, katanya matanya tuh dijongkel. Itu di Probolinggo, if I'm not mistaken. Nah, di situ tuh even orang Jatim belum tahu gitu ya. Kita yang bertugas untuk mengklarifikasi, ini apa benar. Jadi di situ tugas pers tuh klarifikasi ke bukan not only both side, tapi itu every side. Mulai dari pemerintah, dari Satgas maksudnya, juga dari rumah sakit. Apakah seperti itu? Nah, kalau bisa dari benar-benar dari keluarga. Apakah yang dikatakan oleh rumah sakit dan Satgas itu benar? Kalau ternyata tuh bukan dicongkel, tapi hanya ada gumpalan darah akibat goncangan yang terjadi, kayak gitu. Itu sih tugas utama pers ya sebenarnya. Tentu aktual dan faktual ya, dua prinsip utama harus diterapkan, karena kalau misalnya kita, dan komprehensif seharusnya sih. Jadi kalau misalnya kita bisa menyajikan berita yang lengkap, yang benar, masyarakat juga perlahan-lahan juga akan percaya ke kita, meskipun akhirnya juga masih banyak yang percaya hoax sih. Capek banget ya. Soalnya kalau misalnya dulu, tuh tugas kita tuh ya satu gitu kan. Kalau misalnya aku contohnya, aku dulu tuh ngepost di Pemkot sama di Polres. Ya aku bikin berita terkait Pemkot dan Polres, kayak Bu Risma ada program ini gitu kan, atau ada sesuatu hal yang harus dikritik ke Pemkot kayak gitu, atau di Polres ada kejadian gini-gini. Tapi sekarang karena ada double job tadi itu, aku juga harus memerangi satunya lagi, tugas lagi yang memikirkan informasi apa dari masyarakat. Terus aku juga harus memikirkan, ini tuh kasus lagi tinggi gitu kan, apa yang bisa aku lakukan untuk membantu menurunkan kasus ini, mengkritisi pemerintah kah, atau malah mengedukasi masyarakat, atau kayak gimana. Itu kayak harus berpikir double sih. Kemarin 2020 tuh sempat ada kampanye sebarkan narasi positif.
kayak gitu. Jadi instead of kita memberitakan kematian kayak gitu atau pertambahan kasus, kita memberitakan kesembuhan, kayak gitu kan. Tapi menurut aku tuh bukan cara yang bijak sih, karena gimana pun kita harus memberikan fakta. Tapi gimana caranya kita menyampaikannya tidak diglorifikasi. Kalau misalnya datanya sekian gitu kan, kita juga harus ngasih pengertian kalau misalnya mungkin ini tuh nggak semuanya yang 100% karena COVID. Mungkin karena mereka tuh ada komorbidnya, atau di bawahnya ditambahin lagi kalau di samping ada kematian itu, mereka juga tingkat kesembuhan itu juga meningkat, juga tinggi gini-gini. Tapi hal ini tidak bisa serta-merta melupakan adanya potensi kematian yang masih tinggi, kayak gitu teman-teman. Menurut aku memberitakan potensi yang buruk itu juga tetap harus ada sih, nggak cuma yang positif-positif doang. Bener banget. Bener banget ya, apalagi kalau yang WFH kayak aku. Karena gini, biasanya itu kita mudah dapat informasi gitu kan. Kita juga bisa bersosialisasi dengan teman-teman, dengan liputan, ke lapangan, dan lain-lain. Sekarang tuh nggak bisa. Udah kita sendirian tuh kan di rumah, kita stress out dengan pekerjaan itu, belum lagi kan kalau misalnya di rumah nggak bisa dipungkiri, kita dapat juga pekerjaan domestik gitu kan, harus mikirin rumah juga. Habis itu sendirian tuh kan bosen ya, dari bosen tuh jadi stres. Nah selain itu kita juga terpapar informasi yang pertama kali. Aku paling stres itu ketika awal, kayak zaman PSBB pertama. Jadi tuh setiap hari aku harus bikin kayak penambahan kasus setiap hari, gini-gini, kematiannya berapa. Kalau ada yang meninggal tuh aku bikin ceritanya, kronologinya dia kenapa kok tertular dan saya meninggal. Itu benar-benar berdampak banget sama aku. Kemarin aku sempat ikut assessment dari salah satu lembaga assessment untuk menilai trauma. Trauma sekunderku tuh cukup tinggi. Nah, trauma sekunder ini didapatkan dari peristiwa yang sebenarnya nggak aku dapatkan. Ya cerita dari itu tadi, dari narsum, ada yang meninggal, ada penambahan kayak gitu-gitu. Setelah itu juga karena keterbatasan akses, kita cuma bisa mengkritik lewat tulisan, tapi tuh tetap berimbas gitu loh, kayak stres. Belum lagi kita punya keluarga juga, mikirin apa dampak kena pandemi dan lain-lain, tuh stres banget sih. Makanya aku memilih untuk belakangan ini, aku sering ke kantor. Sejak IDN Times itu memberlakukan FWA, Flexible Working Arrangement. Jadi tuh tetap ada boleh yang ke kantor, tapi dengan kapasitas tertentu. Kalau nggak salah 25%. Dan itu untuk orang-orang tertentu doang kayak gitu. Jadi aku memilih ke kantor buat rilis sedikit stresku. Jadi sebenarnya di samping resiko terkait kesehatan fisik, terpapar COVID dan lain-lain, resiko terbesar itu juga kesehatan mental, karena nggak bisa dipungkirin kita tuh terpapar banget informasi-informasi dari COVID tuh kan. Itu membuat kita stres. Nggak jarang kita tuh mimpi COVID, apalagi di awal-awal gitu. Mimpi COVID lah, mimpi kena COVID, mimpi keluarga kita kena COVID, atau mimpi meninggal kena COVID, itu benar-benar menghantui banget dan itu bikin kita stres. Nah, sayangnya hal ini itu masih kayak dipandang sebelah mata gitu sama orang-orang, mungkin perusahaan media juga. Aku nggak tahu ya ada atau enggak perusahaan media yang sudah menyediakan layanan psikologi atau layanan konseling untuk jurnalisnya gitu kan. Tapi setelah aku sih jarang, karena masih banyak temen aku yang mengeluh stresnya saat ini. Seharusnya baik itu perusahaan media ataupun organisasi jurnalis, organisasi media gitu menyediakan layanan itu. Nggak perlu gratis lah, atau mungkin kayak dibantu atau something gitu loh, karena itu sangat berdampak banget sih, dan itu menjadi menurut aku selalu tanggung jawab dari perusahaan media sih. Kalau dari IDN Times sendiri saat ini sudah proses, alhamdulillah, tinggal tunggu aja aku untuk konseling.
bisa dibilang aku bersyukur ya ada di Giant Times karena kantorku ini melindungi banget. Salah satunya juga kebijakan nggak wajib liputan, itu menurut aku sangat membantu. Karena teman-temanku tuh nggak kayak gitu, yang lalu tetap harus liputan di lapangan. Dan sedikit dari mereka yang mendapatkan fasilitas gitu kan. Mungkin ketika awal pandemi doang, ketika masker itu susah didapatkan, mereka dapat kiriman dari kantor gitu. Tapi setelah itu ya udah, setelah kiriman pertama itu habis, ya mereka nggak dikirimin lagi. Itu kan bener-bener nggak maksimal gitu loh perlindungannya. Kalau aku masih dapat masker, dapat hand sanitizer dan lain-lain fasilitas. Dan pertama ya nggak boleh liputan, itu sih yang paling membantu. Sebenarnya pemerintah dan kepolisian, Kapolri itu sudah memberikan ini ya, maklumat lah supaya tidak ada lagi konferensi pers tatap muka, supaya nggak ada lagi kegiatan berkerumun gitu ya. Nyatanya tuh masih ada, dan bahkan mereka tuh banyak yang tidak menyediakan ini sarana virtualnya gitu kan. Padahal kan itu harusnya kayak gitu ya. Jadi tuh teman-temanku yang lain, mereka tuh tetap harus konferensi pers rame-rame, tetap harus doorstop yang desek-desekan gitu kan. Padahal itu, oh my god, tuh nyeremin banget sih. Bener banget ya, kayak aku contohnya. Jadi aku yang biasanya jam segini masih entah berantah di mana, sekarang aku masih ada di sini menjaga diri sebaik mungkin supaya aku nggak terdampak kayak gitu. Kalau yang teman-teman lain, mungkin juga kayak gitu ya. Kalau mereka biasanya bisa seenak hati datang ke orang, tiba-tiba sekarang harus lebih hati-hati lagi, harus mikir 2 kali kalau mau ngapa-ngapain kayak gitu sih. Di tengah tsunami informasi ya, banyak banget juga disinformasi, misinformasi. Itu menjadi salah satu tantangan sih buat kami, karena somehow masyarakat itu lebih percaya hoax-hoax di medsos daripada kami kan. Tapi upaya sejauh ini ya tetap dengan memberitakan sesuatu hal dengan aktual dan faktual. Kita kasih klarifikasi yang sejelas-jelasnya. Selain itu juga tetap cover both sides, kalau bisa every sides, berapa side yang ada gitu kan. Kalau misalnya pemerintah bilangnya gini, polisi bilangnya gini, mereka kan yang berkuasa. Tapi coba mungkin dari masyarakat bilangnya gimana, atau saksi. Biasanya kan kalau hoax kan terkait ini ya, peristiwa ya, atau saksi di jalan kayak gitu, kayak gimana nyatanya tuh yang ada. Jadi tuh supaya tahu kalau misalnya masyarakat tuh tahu ini tuh hoax, kalian tuh harus percayanya dengan kami. Dan kalau bisa informasi yang kami sediakan itu lebih lengkap daripada hoax-hoax yang ada di medsos.